Selamat datang teman-teman, kembali lagi di podcast Lasi. Aduh, ya terdengar garing karena kali ini gue sendirian doang, tidak ada yang menemani. Tapi tidak apa, tidak menyurutkan semangat gue untuk membahas drama Korea yang berjudul Reply 1988. Bergila anjir. Tapi beneran kali ini gue semangat banget karena ini drama terbaik menurut gue sama gue nonton drakor di sepanjang tahun ini gitu. Jadi yang belum tahu, gue tuh penonton baru gitu geng. Jadi jangan dibully gitu ya. Gak apa-apa kali gue penonton baru gitu kan. Jadi kalian teman-teman perdrakoran gitu menambah satu anggota baru ya. Oke, seperti yang kalian udah tahu, sebelum Reply 1988 ini udah ada 2 season sebelumnya nih gengs. Jadi ada Reply 1997 dirilis tahun 2012, ada Reply 1994 dirilis tahun 2013, dan yang terakhir ada Reply 1988 dirilis tahun 2015 dan disutradarai oleh sutradara yang sama nih, hebat sekali ya, bernama Shin Won Ho. Sebelumnya disclaimer dulu, gue belum belajar untuk melafalkan nama-nama orang Korea dengan baik dan benar, jadi jangan di judge ya, dan di judge karena emang salah pasti ya. Oke, kenapa akhirnya gue nonton Reply 1988 ini? Karena dari judulnya unik ya gitu. Jadi apa ya? Judulnya tidak memberi clue tentang apa film ini akan menjadi gitu. Kan kalau drakor sebelum-sebelumnya gitu yang gue tonton kayak gue udah dapat clue gitu, ini tentang percintaan, tentang persahabatan, percintaan, keluarga dan masih banyak lagi. Tapi di Reply 1988 ini gue belum dapat clue tentang apa drama ini akan menjadi gitu. Jadinya akhirnya gue tonton dan gue sangat cinta akan drama yang satu ini. Kenapa ya? Mungkin karena gini kali ya. Referensi drakor gue sebelum-sebelumnya mungkin bisa dibilang Korea yang udah glamor gitu. Dan di sini gue akhirnya menemukan drama Korea yang penuh kesederhanaan gitu. Ya karena emang di tahun 1988 sih, tapi akhirnya gue menemukan drama Korea dengan penuh kesederhanaan gitu. Dan ini fun fact-nya, gue biasanya akan mengidentifikasi para karakternya gitu di episode setelah episode pertama gitu. Jadi kayak episode 2 mungkin, episode 3, 4 gitu. Baru gue akhirnya bisa masuk gitu ke dramanya gitu. Tapi di Reply 1988 ini gak tahu kenapa gue langsung cinta akan pandangan pertama gitu. Cela. Gue cinta dari episode pertama. Jujur aja gue langsung jatuh hati di episode pertama karena gini. Pertama karena faktor kesederhanaannya gitu. Dan kedua karena relate banget gitu. Gue yakin bukan gue doang yang ngerasain, karena banyak banget orang yang ngerasain relate dengan drama ini. Karena drama ini menceritakan tentang kehidupan para keluarga gitu di satu kompleks. Dan banyak orang yang merasakan bagaimana hidup di kompleks gitu, di kompleks perumahan gitu. Jadinya pasti mereka akan menempatkan dirinya gitu di para karakter-karakter di drama ini gitu. Oh ya, dan gue di podcast ini gue tidak akan membahas dari segi teknis filmnya karena it's so complicated. Jadi gue akan lebih ke mengulas saja, lebih ke
lebih ke bernostalgia aja gitu. Karena gue yakin kalian yang mungkin nontonnya di tahun 2015 gitu mungkin kangen gitu ya dengan drama ini gitu. Jadinya gue akan mengulas kembali gitu agar kalian ya bisa sedikit bernostalgia aja gitu. Oke, jadi gini, gue pengen curhat sedikit ya. Mungkin kalian juga ngerasain hal yang sama gitu. Jadi kalian pernah ngerasain gak sih di akhir episode tuh kalian bingung gitu harus sedih atau seneng atau gimana gitu untuk mengekspresikan bagaimana kalian nonton episode terakhir gitu. Karena jujur gue bisa dibilang seneng karena gue akhirnya berhasil mengikuti kisah-kisah para karakter gitu di drama itu. Dan sedihnya karena gue karena gue tidak bisa ikut hidup di drama itu gitu. Jadi ya udah terputus di episode terakhir aja gitu. Lu nggak bisa kan gini. Gue percaya dengan kata-kata cinta ada karena terbiasa gitu. Kenapa gue akhirnya cinta dengan dengan para karakter di suatu drama gitu? Karena lu akan terbiasa kan gini kan kalian kalau nonton drama kan nggak mungkin satu hari dong, nggak mungkin dong. Kalian nonton pasti berhari-hari gitu dan mungkin berbulan-bulan karena ada yang ongoing gitu. Jadi per minggu gitu diupload satu episode. Dan di rentan waktu itu kalian akan terbiasa untuk menyaksikan atau mengikuti kisah hidup para karakter gitu. Jadi jadi kalian akan tumbuh perasaan cinta gitu. Kalian akan tumbuh perasaan terbiasa untuk menghabiskan waktu bersama para karakter gitu. Dan itu akan menjadi sedih ketika dramanya habis gitu. Ya jadinya gitu deh. Gue yakin kalian ngerasain hal yang sama kayak gue. Karena meskipun gue anak baru nih di drakor, tapi gue udah bisa gue udah di tahap dimana gue cinta sekali untuk mengikuti kisah hidup para karakter di suatu drama gitu. Apalagi ya drama ini berjumlah 20 episode gitu dengan durasi 1,5 jam yang kayak kita nonton di bioskop aja gitu. Dan pengalaman itu kerasa banget. Oke, kita lanjut aja. Kita akan bahas drama Reply 1988 ini. Tuh. Jadi drama ini tidak menggunakan satu plot utama gitu untuk dari episode awal sampai akhirnya. Jadi bisa dibilang drama ini menggunakan satu plot di masing-masing episode gitu. Jadi kita per episodenya tidak dibikin sepenasaran kita nonton drakor yang lain gitu. Jadi kan kalau drakor yang lain gitu, episode 1 habis kita akan diberi clue gitu bagaimana episode 2 akan berjalan gitu. Dan itu semuanya berkesinambungan. Dan kalau di Replay 1988 ini enggak gitu. Jadi mereka cuma menggunakan satu plot utama di masing-masing episode dan nanti ada tumbuh subplot yang lainnya gitu. Tapi nggak apa-apa, maksud gue gini. Jadi karena cerita ini dekat dengan kehidupan gitu. Jadi lu ketika menonton ini lu akan pasti lu akan masuk ke dalam plotnya gitu. Dan itu tetap menarik. Ya walaupun kita tidak dibuat penasaran ya di akhir episode gitu. Kan kalau di drama lain lu nonton satu episode gitu, terus lu akan berpikir, wah ini selanjutnya karakter ini akan berhasil nggak ya menuju tujuannya gitu. Tapi kalau di drama ini enggak. Drama ini dibuat untuk kalian mengikuti di masing-masing episodenya aja gitu. Ya walaupun ada sih kayak kisah cinta si Sunwo gitu sama Sungbora, tapi kan itu tidak menjadi tidak menjadi hal utama gitu di drama ini gitu. Dan menurut gue ya, gue lebih suka dengan kisah
para keluarganya malahan daripada kisah romantisnya gitu, kisah cintanya gitu. Nggak tahu mungkin kalian ngerasain hal yang sama gitu sama kayak gue, tapi gue lebih cinta dengan kisah keluarganya gitu, karena ya balik lagi itu menguras emosi gitu ya, karena keluarga kan apa ya, keluarga itu suatu lingkungan yang paling dekat dengan kita gitu kan. Jadi kalian pasti akan sedikit banyaknya akan merasakan hal yang sama gitu. Tapi gue tetap enjoy, gue tetap suka dengan kisah cintanya gitu, tapi tidak secinta gue dengan kisah keluarganya gitu. Dan gue lebih suka dari episode pertama sampai pertengahan gitu, sampai akhirnya salah satu karakter memutuskan untuk mengejar cintanya gitu. Karena gue lebih enjoy dengan persahabatan mereka gitu. Gak tau kenapa ya, karena persahabatan mereka tuh sangat jujur gitu. Gue suka banget karena gini, gue pernah ngalamin persahabatan di komplek gitu, dan itu seru banget. Lu tidak tahu waktu. Gue juga sering nginep di rumah temen gue dan asal nginep aja gitu, sama kayak di drama ini gitu. Dan lu sering samper-samperan, lu berantem dan apa ya, makan bareng. Terus nanti kalau kita mau pesen makanan gitu ya, salah satunya pasti akan jadi korban gitu, sama kayak di drama ini gitu. Dan itu relate banget sama gue ya, walaupun gue tidak hidup di masa-masa dengerin radio gitu, tapi gue hidup di masa-masa nonton TV bareng, nonton film bareng tuh ada gitu. Dan gue nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak anak-anak komplek yang nonton film bareng, nonton TV bareng. Gue nggak tahu sih, mungkin udah hilang. Sekarang malah nonton ML bareng. Oke, gue akan bahas teknisnya sedikit kali ya. Jadi gue suka drama ini karena sering menggunakan pergerakan kamera yang bisa dibilang ya berbeda aja gitu dari drama lain gitu, dan itu unik dan lucu gitu. Terus gue suka banget nih di drama ini karena gue kan anak film gitu, gue kuliah di jurusan film gitu. Dan film itu seharusnya gambar berbicara lebih daripada suara gitu. Dan di drama ini gue suka banget karena banyak banget gambar yang berbicara, dan itu jenius gitu. Gue suka banget ketika Kim Jung Han gitu nungguin Doksun gitu, ketika Doksun pulang teriak, "Ma, aku pulang." Terus lampu kamar Kim Jung Han mati gitu. Itu hal sederhana kan, tapi apa ya, tapi keren gitu, gambar yang berbicara gitu. Dan banyak lagi kayak kaos kaki bolongnya si ibunya Sunwo, Kim Sun Young, gimana ketika ibunya datang gitu, ibunya melihat kaos kaki bolong Kim Sun Young yang dia pura-pura kaya, dia pura-pura punya briket banyak, persediaan cadangan makanan banyak gitu, tapi karena kaos kaki bolong aja gitu, itu bisa jadi sumber dramatis, dan itu jenius banget. Makanya gue suka banget di drama ini. Dan drama ini dibuka dengan narasi tunggal Doksun, which is pemeran utama di drama ini. Gue suka banget ketika perasaan penonton bisa seketika di switch gitu, bisa diubah dari senang ke sedih gitu. Ini keren banget gitu. Dan apa ya, dan itu berhasil menurut gue dengan acting para pemainnya. Gue suka banget acting para pemain itu terlihat jujur gitu. Gitu kenapa ya, gue suka banget, pasti kalian setuju. Terus ini nih, penggunaan sound effect kambing itu apa ya, terkadang overuse gitu, tapi penggunaannya tepat gitu dan bikin gue ketawa juga oleh karena sound effect kambing itu gitu. Terus di sini kalau kalian sadar gitu ya, peran radio dan televisi itu penting banget gitu. Itu jadi penyumbang sumber dramatik juga dalam drama ini. Terus komedinya gue suka, komedinya nggak berlebihan dan bikin ngakak banget. gue yakin kalian ngakak banget komedinya ketika
para siswa gitu ya, naik bisnya ugal-ugalan gitu, dan dan mereka apa ya, terombang-ambing gitu. Itu gue ngakak banget, gila. Aduh. Dan masih banyak lagi gitu. Gua nggak akan bahas semuanya ya. Ini karena catatan gue banyak banget dan durasinya bisa 1 jam lebih kali. Oke, sekarang move ke part selanjutnya. Gue akan bahas per keluarga di komplek itu gitu. Yang pertama gue akan bahas keluarganya Sung Dokson. Nah, ini keluarga favorit gue ya dari semua keluarga di drama ini gitu ya. Karena gue menempatkan keluarga gue tuh di keluarganya Sung Dokson gitu. Karena relate banget gitu, karena kayak perwujudan nyata keluarga gue gitu. Oke, kita akan bahas keluarganya Sung Dokson gitu. Banyak pelajaran dari keluarga Sung Dokson, kayak setiap anak punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti Bora yang pinter tapi nakal, lo tahu sendiri, Bora ikut-ikut demo gitu. Ya mungkin bagi orang tua di sana ikut demo tuh suatu yang apa ya, suatu yang nakal gitu, suatu yang liar, jadinya dianggap nakal gitu. Dan Sung Dokson ya kita tahu sendiri dia bego banget gitu ya. Tapi apa ya, tapi dia dicintai banyak orang gitu karena sifatnya yang perhatian gitu, sifatnya yang lucu, bikin orang betah di sampingnya gitu. Terus keluarga Sung Dokson yang selalu debatin hal-hal kecil ya. Gue ngakak banget karena gini, karena itu terjadi di keluarga gue gitu. Apapun didebatin gitu, kayak apa ya, kayak Sumbora gitu dengan Sung Dokson, hal kecil aja jadi berantem terus gitu. Terus ketika di meja makan gitu, nanti ada nyeletuk dikit terus disamber lagi sama bapaknya sama ibunya, dan itu benar terjadi gitu. Dan gue selalu ngakak gitu, kenapa ya dari pertengkaran mereka jadi suatu kelucuan gitu ya. Terus pelajaran berharga banget nih gue dapet dari pacarnya adiknya Sung Dokson yang bernama Sung Nol, yang kita tahu sendiri ya, penampilannya brutal gitu, pacarnya Nol ya. Tapi di situ kita dapat pelajaran kalau nilai orang tuh jangan dari luar. Dan itu mungkin banyak terjadi di lingkungan kita gitu. Banyak yang hanya lihat dari luar terus marah-marah gitu kan, kayak nggak pantas di lingkungan itu gitu. Dan sebenarnya kalau lu gali lebih dalam gitu, pasti ada sebabnya gitu kenapa dia menjadi seperti itu gitu. Dan tugas kita bukan menjustifikasi kalau dia nakal gitu. Seharusnya kita memahami gitu, dan merangkul. Dan itu terwakilkan di drama ini gitu, ketika akhirnya pacarnya Noel gitu makan bareng di rumahnya Noel gitu bersama keluarga Sung Dokson. Dan itu apa ya, dan itu indah kan. Dan ketika Sung Doil gitu marah-marah ke pacarnya Noel dan pacarnya menerima gitu, itu indah banget gitu kan. Indah karena mereka udah saling memahami, dan berharap itu terjadi lagi di lingkungan kita. Ayah Dokson yang selalu beri barang dari orang jualan gitu, pedagang kaki lima, dan itu apa ya, bisa dibilang ya baik. Itu hal yang terpuji gitu, menolong orang. Tapi kan apa ya, ketika lu nggak punya duit, itu akan menjadi suatu masalah bagi keluarga lu. Aduh. Tapi gue salut ya sama ayahnya Dokson gitu. Dia menolong orang-orang kecil gitu, dan akhirnya terbalas gitu di menuju akhir gitu. Keluarga Sung Dokson terlepas dari hutang gitu. Dan itu terbayar gitu. Dan gue ngerasain banget rasanya jadi anak tengah gitu, rasanya jadi Sung Dokson yang stres dituduh mulu ngambil uang. dan itu terjadi di gue gitu, padahal ya emang bukan gue gitu, emang hilang aja. Dan anak tengah pasti dituduh mulu gitu. Gue yakin kalian yang anak tengah pernah ngerasain gitu.
Terus gue sedih banget gitu ketika si Bora udah pindahan ke asrama gitu. Terus Sundokson nganterin makanan buat Sembora disuruh ibunya. Terus Sundokson nangis nangis ketika lihat kamar Sembora kecil banget, dan itu menyentuh hati banget gitu. Karena Sundokson gitu yang kita tahu sendiri dia benci banget sama kakaknya, tapi ketika lihat ternyata kakaknya nggak di sana tuh nggak enak-enakan gitu, kakaknya juga struggle, dan itu menyentuh hati banget. Gue yakin kalian pasti yang anak bungsu terutama pasti ngalamin yang namanya ketidakadilan gitu. Kayak orang tua gue pilih kasih gitu sama kakak gue doang, mentang-mentang kakak gue bisa kuliah gitu dan segala macemnya. Gue pernah ngalamin di posisi itu, tapi kalau lu pikir lagi, kuliah is not indah as you think gitu. Banyak struggle yang harus kita alami gitu, dan itu bisa kita tahu ketika kita merasakan gitu. Gue juga dulu gitu, ketika gue belum kerja, gue sekolah, abang gue udah kerja, kakak gue kuliah dan segala macamnya gitu, gue rasa kok gue kayak nggak diperhatiin gitu. Tapi ketika gue sekarang kuliah, gue rasa gue diperhatiin gitu, sama seperti kakak gue dulu, dan itu akan terus begitu gitu. Itu nanti gue lanjut lagi nih di pembahasan selanjutnya. Terus ketika keluarga Sundokson akhirnya terlepas dari hutang, ibunya seneng banget kan, ibunya Lee Ilwa seneng banget gitu, dia masakin masakan yang banyak gitu sampai kita lihat sendiri kan, sampai bertumpuk-tumpuk gitu dia masak makanan buat keluarganya, dan itu rasanya sangat melegakan gitu. Karena gini, ketika mungkin lu pernah ngerasainnya, ketika lu tidak punya uang, lu akan berjuang seberjuang mungkin gitu untuk mengatur keuangan lu gitu, untuk ngirit-ngirit. Tapi ketika akhirnya lu punya uang, lu akan lega gitu. Maksudnya akhirnya gitu kan, akhirnya lu terlepas dari belenggu itu gitu. Dan itu sangat sangat melegakan gitu. Dan gue tahu perasaannya ibunya Sundokson gitu, yang akhirnya bisa terlepas dari hutang. Dan lagi-lagi itu sangat dekat dengan kita gitu. Terus hubungan Sungbora sama bapaknya yang tidak deket gitu, tidak akur, itu bisa dibilang ya itu deket sama kita kan. Gue yakin kalian yang mungkin jarang ngobrol sama orang tuanya, tapi di dalam hati kalian pasti ingin dong, di dalam hati kalian pasti ada rasa ingin memberi gitu, ingin deket tapi nggak bisa kan, tapi gengsi dan segala macamnya. Dan itu gue ngerasain juga rasanya jadi Sungbora gitu, yang dia cinta banget sama bapaknya gitu, dia sering memberi apa yang bapaknya butuhkan. Tapi lagi-lagi Sungbora belum memahami gitu, belum memahami bapaknya dengan sungguh-sungguh. Kan kita bisa lihat sendiri, Sungbora beliin bajunya nggak muat gitu, Sungbora beliin sepatu tapi sepatunya longgar gitu kan. Itu rasa memahami orang tuanya belum ada gitu. Jadi segitu aja dari keluarga Sundokson, banyak banget ya. Tapi karena ya keluarga favorit gue ada di keluarga Sundokson gitu. Next ke keluarga yang kaya dari keluarganya Kim Jung Han gitu. Ibunya Mr. Cipta ya kalau kalian ingat, Ramiran. Oke. Jadi walaupun ini dari keluarga yang kaya gitu, yang segalanya cukup gitu, bahkan berlebih, banyak juga yang bisa dipelajari dari keluarga ini gitu. Kadang hal yang gak berguna bisa berubah hidup hidup manusia gitu. Gini maksud gue, poin gue gini, jangan pernah meremehkan apa yang orang lain lakukan gitu, even segak berguna itu gitu. Kayak contohnya gini, kayak Kim Jung Bong yang abangnya Kim Jung Han, kan akhirnya titik balik dari keluarga Kim Jung Han ini yang akhirnya bisa kaya kan karena hobi gak bergunanya bukan gak berguna, gue sama aja dong, kayak hobi segabut itu gitu, ngumpulin lotre, dan akhirnya
menang lotre, keluarga Kim Jong Han jadi kayak melintir gitu. Dan itu datang dari Kim Jong Bong yang diremehin mulu sama ibunya gitu, Mrs. kita, karena sering lakuin hal yang gak berguna gitu. Tapi yang nggak bisa dipungkiri, karena Kim Jong Bong lah keluarga itu bisa jadi kaya gitu. Jadi jangan remehin apa yang orang lain lakuin gitu, sekecil apapun gitu ya. Terus yang kedua, di mana harta gak selamanya membahagiakan. Kita bisa lihat sendiri keluarga itu banyak banget masalahnya, tapi masalahnya bisa dibilang masalah sepele gitu ya. Anaknya yang Kim Jong Bong udah bertahun-tahun gak bisa kuliah gitu, Kim Jong Han yang rada cuek sama orang tuanya, terus Kim Sung Hyun yang apa ya, yang istrinya si Ramiran gak suka gitu karena konyol banget. Dan itu kan masalah-masalah sederhana gitu, yang itu jadi masalah orang kaya gitu. Jadi jangan anggap orang kaya tidak punya masalah, terbukti di drama ini ada juga masalahnya gitu. Terus gue sedih banget nih ketika si Kim Jong Bong gitu ya, Kim Jong Bong dirawat di rumah sakit karena ganti baterai gitu di paru-parunya. Ramiran kayak pura-pura tegar gitu, pura-pura udahlah, uang bisa nyembuhin anak gue gitu, tapi itu cuma di depan anak-anaknya gitu. Dan itulah sisi kuatnya seorang ibu gitu, dia akan menyembunyikan kesedihannya gitu untuk memberi kekuatan kepada keluarganya gitu. Terus pelajaran berharganya lagi, barang segak guna apapun pasti mempunyai kenangan gitu. Itu yang dilakukan oleh Kim Sung Hyun, bapaknya Kim Jong Han, yang dia sangat sangat peduli gitu dengan barang-barang lamanya gitu. Dan itu kita bisa lihat sendiri, si Ramiran kan benci ya. Ramiran benci, kayak buat apa sih nyimpen barang-barang lama gitu, toh nggak dipakai juga. Tapi akhirnya kita bisa lihat sendiri Ramiran kemakan omongannya gitu. Ramiran akhirnya melihat buku Kim Jong Han gitu waktu kecil, dan mereka sedikit bernostalgia gitu. Dan itu dan itu kan penuh kenangan gitu. Jadi jangan sering-sering lah gitu buang-buang barang yang punya value gitu. Karena lu semakin hari lu akan semakin dekat dengan dengan hari akhir lu gitu. Dan hal yang lu bisa untuk kembali ke masa lalu adalah mengenangnya, dan bisa dilakukan dengan barang-barang yang lu punya gitu. Jadi pelajarannya hargailah apapun barang yang lu punya saat ini gitu, karena itu akan menjadi kenangan lu di masa depan gitu. Terus lanjut ke keluarga yang paling menyedihkan ya bisa dibilang, karena kita tahu sendiri dari awal episode ini anak kayak terbuang gitu ya. Keluarganya Durong Yong gitu. Gua nggak tahu bacanya ya, tapi gua akan bacanya Durong Yong. Ini keluarga yang bisa dibilang cukup menyedihkan ya, karena tidak seromantis keluarga-keluarga yang lain gitu. Kita bisa lihat sendiri ya, Durong Yong gitu yang tiba-tiba nimbrung gitu. Kita bisa lihat sendiri gitu di salah satu episode ketika anak-anak mau makan gitu, tapi nggak ngajak si Durong Yong gitu, dan tiba-tiba Durong Yong datang gitu karena mendengar suara motor gitu, suara teriakan gitu. Dan itu lucu banget. Itu secara nggak langsung bilang kalau dia tuh nggak betah di rumah gitu, dia lebih betah di luar. Dan kita bisa lihat sendiri Durong Yong sering tidur di ruang belajar itu kan. Kayak lagi dia nunjukin kalau dia nggak betah banget di rumah, dia lebih baik di luar bersama temannya. Dan itu sering juga gue rasakan. Terus Durong Yong yang nggak pinter juga, sama kayak Sendokson. Tapi lu kalau notice ya, Durong Yong tuh walaupun nggak pinter, tapi dia selalu memberikan solusi gitu ke teman-temannya, dan itu solusi dewasa semua. Dan kita bisa lihat di sini Durong Yong walaupun nggak pintar, tapi dia peka banget sama lingkungannya gitu. Dia sangat sensitif dengan perasaan teman-temannya. Dan itu balik lagi, setiap anak punya kekurangan dan kelebihannya gitu. Nih kasih denger nih ke orang tua kalian ya. Berani banget gue. Dan gini, jangan pernah memaksakan
apa ya, apa yang sebenarnya anak gak bisa gitu. Biarin aja dia berkembang gitu. Toh kalau dia susah ke depannya kan yang nanggung siapa? Dia sendiri kan. Yang malu siapa? Dia sendiri kan gitu. Jadi kita bisa lihat sendiri kan di akhirnya Dorongyong ini berhasil di apa ya, di kesukaannya gitu, di bidangnya. Dia emang dia nggak bisa kuliah, tapi dia bisa dia jago bisnis gitu. Dia bisa bikin restorannya sukses gitu dengan caranya dia sendiri, dan itu jadi pelajaran lagi buat kita gitu. Terus mungkin kalian gini ya, mungkin kalian penasaran gitu kan, ada di suatu episode gitu di awal-awal Dorongyong gitu bilang kalau dia punya ibu gitu lah. Gue kira kan emang dia punya bapaknya doang gitu, si Dekan itu. Ternyata dia punya ibu gitu, dan itu belum terjawab gitu. Dan akhirnya di episode sampai akhir gitu baru ibunya muncul gitu. Dan siapa ibunya gitu baru muncul, dan itu akhirnya terjawab. Gue curhat aja sih. Terus lanjut ke keluarganya Choi Tae. Nah ini banyak banget pelajarannya dari keluarga Choi Tae juga. Ayah Choi Tae itu si Choi Mosung gitu yang sedih karena belum mengenal anaknya lebih dalam ya, karena kita tahu sendiri mereka bisa dibilang saling diem-dieman gitu. Kurang adanya dialog sehari-hari yang itu penting banget. Dialog sehari-hari itu penting karena dari situ kita bisa kita bisa saling memahami gitu satu sama lain. Dan gue yakin banyak kan anak zaman sekarang gitu ya kurang dialog dengan orang tuanya gitu, termasuk gue juga sih. Karena karena kita terlalu sibuk kali, karena kita terlalu sibuk dengan urusan kita gitu, terus kita terlalu gengsi gitu mungkinnya. Dan gue gini, gue cemburu banget sama anak yang bisa curhat apapun ke orang tuanya gitu. Mungkin lu ngerasain hal sama kayak gue gitu, karena gue belum bisa gitu. Kenapa ya gue belum bisa untuk untuk bisa curhat semuanya gitu, mungkin beberapa doang. Dan gue pengen banget, semoga suatu saat sih gue punya keberanian itu. Terus ayahnya Choi Tae gitu yang dia cintanya dengan diam-diam gitu bisa dibilang. Lu tahu sendiri ayahnya Choi Tae gitu kalau nyetel TV gitu suaranya dipelanin. Terus dia jemput anaknya gitu ke akademi Go, dia cuma nungguin di depan pintu gitu, diem nggak manggil anaknya karena dia nggak mau ganggu. Itu cinta yang tulus banget gitu dari seorang ayah gitu. Emang ayah emang begitu ya? Ayah nggak bisa nggak bisa nunjukin atau ngungkapin perasaannya gitu ke anaknya. Nggak tahu gue, karena gue belum jadi ayah. Terus ini gue udah nangis sih sebenarnya ketika ayahnya Choi Tae itu dengar dari media kalau ada pesawat jatuh gitu. Terus ayahnya Choi Tae kita bisa lihat sendiri awal-awalnya gitu dikasih lihat kalau dia tegar, dan ternyata setelah dikasih flashback gitu ayahnya Choi Tae sampai bongkar bongkar lacinya gitu yang digembok dengan tangannya sendiri. Men, itu sangat menyentuh hati. Gue yakin kalian yang denger ini pasti nangis juga kan, karena ini yang momen paling menyentuh banget gitu buat gue sendiri, buat gue pribadi ya. Gue yakin kalian juga suka gitu dengan adegan ini. Terus gue mau cerita dikit ya, gue suka banget sama manajernya Taek. Bacanya Taek atau gimana sih? Taek aja lah ya. Gue salut sama manajernya Taek yang dia sangat tulus gitu ya, merawat Choi Taek gitu kan. Gue bahas sedikit gini ya, ketika manajernya Taek gitu minta Taek untuk diwawancara gitu dengan salah satu produser, tapi
manajernya Tech tuh kayak apa ya, kayak bimbang gitu, dia takut ngeganggu Choi Tech gitu, terus dia mohon-mohon sedikit gitu, terus akhirnya produsernya ternyata gak sesuai dengan persetujuan gitu, terus manajernya Tech tuh kayak panik gitu, anjir ini Choi Tech marah nggak ya sama gua gitu, dan Choi Tech ternyata nggak marah gitu, dan gue bisa lihat dari karakternya jujur banget, gue suka banget. Karakternya tulus dan jujur gitu. Oke, sekarang lanjut ke keluarganya Sunwo, Kim Sunwo. Ibunya bernama Kim Sung Yeon. Jadi ini menarik juga ya, keluarganya Sunwo gitu, dimana ada sudut pandang dari ibu-ibu yang janda gitu, dari keluarga yang udah tidak mempunyai sosok seorang ayah gitu. Kita bisa lihat sendiri ibunya Sunwo gitu yang struggling buat keluarganya dengan cara diam-diam gitu. Dia kerja membersihkan tempat pemandian gitu dengan diam-diam. Dan itu apa ya? Gue ngerasain rasanya jadi ibunya Sunwo gitu, yang dia tuh terlihat tulus banget ya. Nggak tahu kenapa dia terlihat tulus gitu. Gue salut ya sama aktor-aktor Korea gitu, mereka bisa meranin setulus itu gitu, jadi rasanya ke kita tuh nyampe gitu, dan gue suka banget sama karakter ibunya ini. Terus Sunwo yang kita tahu sendiri, dia sangat nurut sama ibunya gitu, dia sangat cinta ibunya, dia nggak mau ibunya kerepotan gitu, dan itu jarang sekali kita temukan di kehidupan nyata. Aduh, emang itu idaman banget Sunwo gitu. Terus udah, keluarganya udah habis. Sekarang gue mau bahas sedikit hal-hal kecil yang relate. Bagaimana keluarga di blok itu saling berbagi makanan gitu. Dan itu relate banget. Itu relate banget gitu ke kehidupan kita sehari-hari gitu. Ibu-ibu repot banget bagi-bagi makanan gitu. Nanti tuker sana, tuker sini gitu. Dan itu ada di drama ini. Dan itu lucu banget. Terus home pimpa, siapa yang masak buat makan bareng gitu ketika kita ngumpul sama teman-teman kita. Itu yang udah gue ceritain tadi. Terus ini yang relate banget itu, anak-anak gitu kalau udah dewasa akan jadi tamu di rumahnya gitu. Ini ada salah satu dialog gitu di drama ini yang gue highlight. Emang bener gitu. Mungkin ini belum relate buat anak-anak yang SMA atau SMP gitu, tapi ini akan relate untuk anak-anak yang udah kuliah atau yang kerja gitu. Kalian ngerasain gak sih gitu, ketika kalian belum kuliah gitu, belum kerja, ya biasa aja gitu, tidak ada something yang really special yang kalian terima dari orang tua gitu. Tapi ketika kalian kuliah gitu, terus kalian merantau, kalian pulang gitu, ibu kalian akan masak masakan yang enak gitu, akan diperhatiin, ditanya-tanya, dan itu terjadi di drama ini gitu. Orang tua akan ngerasain rasanya kehilangan anak gitu, padahal ya cuma pergi sebentar doang. Karena apa ya, karena dari kecil orang tua ngerawat kita gitu, sampai akhirnya berbelas-belas tahun berpisah gitu akhirnya. Dan itu akan apa ya, ya balik lagi, cinta ada karena terbiasa gitu. Ketika kebiasaan itu hilang, itu akan jadi sesuatu yang hilang juga, ada satu yang pergi gitu dari hati kita gitu. Cielah hati kita. Oke, sekarang gue akan bahas hal-hal yang menarik gitu ya, menarik lainnya, kayak ayahnya Sung Dokson, Sung Do-il yang nendangin briket bekas terus sepulang kerja. Terus gue seneng banget ketika Kim Sung Hyun dengan Sung Dokson dengan ritual Aigo Kim Sajangnya. gue selalu ketawa ya setiap adegan itu gitu. Terus kemudian Lee Il-hwa, ibunya Sung Dokson, yang menepuk-nepuk botol hand body yang udah habis, yang secara subliminal menggambarkan kalau orang dengan strata menengah ke bawah gitu ya, mereka cenderung akan dalam tanda kutip push the limit gitu.
Itu yang sering kita lakukan gitu. Ketika sampo habis kita isi air, ketika sabun tinggal kecil-kecil kita satuin gitu, odol kita lipet-lipet sampai bisa keluar lagi gitu. itu relate banget tuh dengan kehidupan. Terus ibu-ibu gosip gitu yang selalu bikin Sung Dong Il marah ketika bapaknya Sudoksun pulang kerja gitu. Terus ada ibu-ibu gosip ngomongin, terus nanti Sung Dong Il marah gitu. Itu gue ngakak banget anjir. Terus bagaimana masalah di satu keluarga di komplek itu akan menjadi masalah bagi keluarga lain gitu. Dan ini terjadi kan, maksudnya kalau kalian tinggal di komplek gitu, kalian akan merasakan di mana kalau ada kejadian suatu di suatu keluarga gitu, terus orang tua kalian dan kalian mungkin akan segera membantu gitu. Dan itu terjadi di komplek gua. Gak tahu kalau kalian gimana. Dan ini kita dapat pelajaran ketika hari Natal gitu, ketika Jinju adanya Sunwo minta boneka salju gitu. Keluarga di kompleks itu langsung rapat gitu kan, membicarakan gimana kita bikin boneka salju gitu kan. Tapi akhirnya lagi-lagi gitu, cinta tuh harus memahami bukan memberi gitu. Kita tahu sendiri ternyata yang dimasuk Jinju tuh cuma es krim, dan itu yang bisa memahami cuma Sunwo gitu, abangnya. Dan itu suatu pelajaran lagi buat kita kalau cinta tuh bukan soal pemberian, tapi soal memahami, soal kita bisa beradaptasi dengan mereka yang kita cintai gitu. Terus kita cinta pacar 5 langkah ya, itu sangat menegangkan ya, karena berani banget gitu ya, cuman di komplek gitu. Komplek kan siapa aja kan bisa lewat gitu, tapi mereka berani banget gitu. Makanya gue rada deg-degan gitu ketika mereka ketemuan gitu. Terus para bapak-bapak nih yang kalau ada masalah mabok. Aduh. Terus ketika para anak-anak ini sudah memasuki bangku kuliah gitu, sudah memasuki kerjaan, kita bisa lihat kekosongan hati para orang tua gitu. Gue bisa dapat rasanya gitu ketika orang tua di drama ini kehilangan anaknya gitu. Anaknya udah nggak bisa ketemu setiap hari lagi gitu seperti dulu gitu. Dan gue ngerasain rasanya kehilangan itu gitu. Dan akhirnya para keluarga di komplek itu bisa ngumpul gitu di restorannya Durongyong, dan itu momen terindah di drama ini gitu. Karena akhirnya mereka bisa ngumpul bareng lagi gitu, bisa ketawa-ketawa, surprisein Ramira, Nyonya Cita. Dan itu indah banget gitu. Terus ketika sedih bareng, Sung Doksun bacain tulisan di plakat yang diberikan untuk ayahnya gitu yang pensiun, dan itu indah banget gitu. Dan ketika Kim Jung Han gitu yang nggak bisa benci Choi Taek, yang Choi Taek ternyata cinta juga sama Sun Doksun. Ini balik lagi gini. Kadang cinta harus merelakan juga gitu. Sama kayak Kim Jung Han di sini. Ya walaupun gue sangat dukung Kim Jung Han ya. Karena kan di drama ini kan kita sering dikasih lihat kan, yang ketika si Sun Doksun sudah dewasa gitu, sudah menikah gitu kan, drama ini agak mengecoh gitu antara Kim Jung Han atau Choi Taek ini, yang cowok yang akhirnya menjadi suami Sun Doksun gitu. Dan akhirnya semakin lama episode gitu, semakin panjang, semakin akhir, kita akhirnya tahu gitu kalau suaminya ternyata Choi Taek gitu. Jujur gue nggak rela gitu. Gue tim Kim Jung Han soalnya. Aduh. Karena Kim Jung Han akhirnya dia menyadari kalau dia cinta Sun Doksun, kan kita bisa lihat sendiri gitu, dia cintanya tulus gitu, dia cintanya nggak mengungkapkan gitu, sama kayak cintanya ayahnya Choi Taek yang tulus banget. Dan itu gue dapet banget, dia kasih perhatiannya dengan
dengan penuh gengsi gitu, dan itu ya romantis sih bagi gua gitu. Tapi akhirnya Sindok nama Choi Taek gitu, yang Choi Taek sendiri kita bisa lihat dia kurang bisa memahami Sindoksen gitu. Dan sampai akhir episode pun gue berharap Sindoksen sama Kim Jung Han gitu, walaupun udah sangat pasti kalau suaminya Choi Taek gitu. Terus oh iya nih, pelajaran berharga juga nih di bis kan, ketika yang penumpang yang berdiri gitu, yang pakai tas, yang penumpang duduknya akan meminta tasnya untuk ditumpangi gitu, biar yang berdiri tidak kerepotan. Dan itu budaya yang bagus banget gitu diterapin di Indonesia gitu. Tapi ya di Indonesia malah dicolong. bercanda. Tapi itu bagus sih, maksudnya untuk kita orang Indonesia mempraktekkan budaya itu gitu, bukannya malah rebut-rebutan bangku gitu. Oke, terakhir gue akan kasih quote favorit gue gitu. Mencintai seseorang bukan berarti kau suka mereka berada di dekatmu, tapi artinya kau suka menyesuaikan diri dengan mereka gitu. Ini salah satu narasi yang dibacakan oleh Sindoksen gitu, dan ini bisa jadi pelajaran gitu buat kita. Oke, sekarang ke part terakhir, karakter favorit. Yang pertama, urutan pertama ada Sindoksen. Aku cinta banget sama Sindoksen karena dia cantik juga. Kedua ada Lee Il-hwa, ibunya Sindoksen, karena dia sangat jujur dan penuh cinta gitu. Dan Kim Sung Young, kita bisa tahu sendiri gitu ya, dia sangat tulus mencintai anak-anaknya, dan rela sakit-sakitan demi anaknya gitu. Yang keempat ada Kim Sung Hyun, ayahnya Kim Jung Han, yang konyol banget itu, yang dikit-dikit nyanyi gitu. Tapi gue suka karena dia karakternya apa adanya gitu. Ya walaupun ini fiksi ya, tapi gue bisa ngerasain kalau ini di dunia nyata gitu. Ini salah satu karakter yang apa adanya gitu, dan ini jujur banget gitu, dan gue suka. Dan yang terakhir ada Kim Jung Han gitu, karena dia ya bisa dibilang cinta yang nggak pamer gitu, cinta yang tulus banget. Oke, sekian pembahasan dari gue. Maaf kalau kelamaan ya, karena banyak banget catatan gue buat drama ini gitu. Dan drama ini tuh memberikan banyak sudut pandang gitu, dari keluarganya Kim Jung Han yang tajir tapi banyak masalah juga ternyata. Terus keluarganya Sindoksen gitu yang hidup penuh dengan keterbatasan tapi banyak cinta di situ gitu, yang walaupun cinta yang belum terungkapkan gitu, tapi kita bisa lihat sendiri gitu, banyak banget yang kita bisa pelajarin dari keluarga Sindoksen ini gitu. Terus dari keluarganya Durong Yong gitu, yang orang tuanya sibuk gitu, anaknya nggak keurus gitu, dan akhirnya keluarga itu bisa hangat kembali gitu, bisa saling memahami. Dan keluarganya Choi Taek gitu, yang bapaknya seorang duda, Choi Taek besar dengan tanpa ibu gitu. Mereka hidup dengan uang yang cukup, tapi ada masalah lagi karena mereka kurang dekat gitu, hubungan mereka renggang. Dan keluarganya Kim Sun Woo yang ibunya Kim Sun Woo seorang janda gitu, baru-baru aja ditinggal oleh suaminya gitu. Kita bisa lihat sendiri gitu, walaupun Kim Sung Young sendirian gitu merawat anak-anaknya, tapi dia bisa terlihat tegar gitu, dia bisa terus berjuang gitu dengan tanpa mengeluh ke anak-anaknya gitu. Oke, segitu aja pembahasan dari gua. Terima kasih yang udah dengerin, semoga kalian bisa sedikit bernostalgia dengan drama ini gitu. Maafin karena mungkin gue banyak banget nih bahasannya gitu, tapi karena gue sangat cinta drama ini gitu ya, dan gue berharap bisa ngobrol bareng kalian gitu. Dimanapun ya, kita bisa teleponan gitu dan membahas drakor gitu. Sangat seru kalau bahas dengan orang yang belum kita kenal ya, karena akan menjadi percakapan yang jujur dan menarik. Oke, terima kasih yang udah dengerin. Sampai jumpa di
podcast selanjutnya. Bye bye.